Halo semuanya, perkenalkan nama saya Olivia dan sekarang saya akan menjelaskan pembahasan dari beberapa soal untuk nilai ujian akhir semester saya. Soal nomor 1 adalah, tentukan luas yang dibentuk oleh garis Y sama dengan 4 min X kuadrat dan garis Y sama dengan X dikurang 1,5 kuadrat. Oke, langkah pertama adalah kita harus membuat kurva, sehingga kita harus mencari titik-titik bantu untuk membuat kurva. Yang pertama, kita akan melalui persamaan pertama, yaitu Y sama dengan 4 min X kuadrat. Untuk mencari titiknya, kita akan memisahkan Y sama dengan 0, sehingga kita akan mendapatkan titik X. Nah, 4 min X kuadrat sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan 4, sehingga kita mendapatkan 2X. Yang pertama adalah X sama dengan 2, dan yang kedua adalah X sama dengan min 2. Selanjutnya adalah kepersamaan yang kedua adalah Y sama dengan X min 3 per 2. 3 per 2 itu 1,5 sama, namun saya ubah jadi pecahan agar lebih mudah. Sehingga yang pertama kita akan membuat Y sama dengan 0 juga. Y sama dengan 0, sehingga X min 3 per 2 kuadrat sama dengan 0. Maka X sama dengan 3 per 2. Yang kedua kita akan mencari titik dengan misal X sama dengan 0. Sehingga Y sama dengan 0 min 3 per 2 kuadrat. Dan kita akan mendapatkan Y sama dengan 9 per 4. Jadi kita mempunyai 4 titik. Yang pertama adalah titik 2 dan min 2. Titik yang kedua adalah 3 per 2 dan 9 per 4. Kita lanjut ke grafik. Ini adalah grafik yang saya buat. Terdapat dua buah kurva. Yang pertama adalah kurva Y sama dengan X min 3 per 2 kuadrat dengan dua buah titik. Nah, yang kedua adalah kurva Y sama dengan 4 min X kuadrat dengan dua buah titik juga, 2 dan min 2. Selanjutnya kita diminta untuk mencari luas daerah yang diarsir. Dan pertama kali untuk membuat luas, kita bisa lihat di sini bahwa terdapat dua buah batas, yaitu batas A dan yang di sini adalah batas B. Untuk mencari luas daerah yang diarsir, kita bisa menggunakan metode integral. Namun pertama itu kita harus mencari batas kedua buah batas. Yang pertama, kita akan membuat Y1 sama dengan Y2. Y1 adalah 4 min X kuadrat, yang Y2 adalah X min 3 per 2 kuadrat. Maka kita bisa mengalihkan X min 3 per 2 kuadrat itu, sehingga kita mendapatkan 4 min X kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi 3X plus 9 per 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 2X kuadrat dikurangi 3X min 7 per 4 sama dengan 0. Kembali lagi kita akan mencari batas, sehingga kita harus mencari faktor dari persamaan tersebut. Untuk mencari faktor, kita akan menggunakan rumus ABC, di mana X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Di sini A-nya adalah 2, B-nya adalah min 3, dan C-nya adalah min 7 per 4. Jadi kita tinggal substitusikan, sehingga minus 3 plus minus akar 3 kuadrat minus 4 dikali 2 dikali minus 7 per 4 per 2A, sehingga kita bisa mendapatkan hasil akhir, yaitu 3 plus minus akar 23 per 4. Atau dari sini kita bisa mendapatkan 2 X1 dan X2, yaitu yang pertama 3 plus akar 23 per 4 sama dengan 1,95. Yang kedua adalah 3 dikurangi akar 23 per 4, yaitu minus 0,45. Selanjutnya adalah dari situ, sehingga kita bisa dapat dua batas, yaitu 1,95 dan minus 0,45. Nah, untuk mencari luas, kita akan mengurangi Y1, integral dari Y1 dikurangi Y2. Y1-nya tadi 4 min X kuadrat, Y2-nya adalah X min 3 per 2 kuadrat. Jadi integral 4 min X kuadrat dikurangi X kuadrat min 3X plus 9 per 4. Kita akan sederhanakan lebih sederhana lagi. Kita kali minusnya ke dalam, sehingga menjadi 4 min X kuadrat dikurangi X kuadrat plus 3X dikurangi 9 per 4 dx.
Sehingga kita mendapatkan integral dari min 2x kuadrat plus 3x plus 7 per 4. Dari sini kita menggunakan integral yaitu minus 2 per 2 plus 1x pangkat 3 ditambah 1 per 2, 3x pangkat 2 ditambah 7 per 4x dengan batasan 1,95 dan 0,45. Sehingga hasil akhirnya adalah minus 2 per 3x pangkat 3 ditambah 3 per 2x kuadrat ditambah 7 per 4x. Nah, dari sini kita memiliki dua batasan. Jadi kita akan mensubstitusikan 1,95 dan 0,45 lalu kita kurangkan. Jadi yang pertama kita substitusikan 1,95 jadinya minus 2 per 3 dikali 1,95 pangkat 3 ditambah 3 per 2 kali 1,95 kuadrat ditambah 7 per 4 kali 1,95. Dikurangi, yang di sini kita substitusikan dengan 0,45, minus 0,45, maaf. Jadinya dikurang minus 2 per 3 dikali minus 0,45 pangkat 3 ditambah 3 per 2 kali minus 0,45 kuadrat ditambah 7 per 4 kali minus 0,45. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir minus 4,94 ditambah 5,7 ditambah 3,4 dikurangi 0,06 ditambah 0,3 dikurangi 0,79. Dari persamaan yang pertama kita mendapatkan 4,16, yang kedua kita mendapatkan minus 0,43, sehingga kita tinggal mengurangi itu dan hasil akhirnya adalah 4,59 satuan kuadrat. Karena ini merupakan luas ya. Lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah integral x plus 1 dibagi x kuadrat minus 4x ditambah 8. Untuk memulainya, kita akan memisalkan x kuadrat minus 4x tambah 8 menjadi u. Sehingga kita turunkan du sama dengan 2x min 4 dx. Dan kita keluarkan duanya, du sama dengan 2, x min 2 dx, dan kita mendapatkan hasil akhir. Dx adalah du per 2 dikali x min 2. Kita lanjut untuk mengerjakan soalnya, yaitu integral x plus 1 per x kuadrat min 4x plus 8 dx. Di mana integral x min 2 plus 3 itu satunya saya ganti menjadi min 2 plus 3. Lalu, sehingga kita bisa memecah menjadi dua buah integral. Yang pertama adalah integral x min 2 per x kuadrat min 4x plus 8 dx, ditambah integral 3 per x kuadrat min 4x plus 8. Untuk yang pertama, persamaan yang pertama, kita akan mensubstitusikan dx-nya menjadi du per 2 kali x min 2, dan x kuadrat min 4x plus 8 kita substitusikan menjadi u. Sehingga kita bisa mendapatkan ini. Setengahnya di luar karena setengah merupakan konstanta. Jadinya setengah integral du per u ditambah 3. 3-nya bisa kita keluarkan juga karena itu merupakan konstanta. 3 dikali 1 per x kuadrat min 4x plus 8 dx. Lanjut, x kuadrat min 4x plus 8-nya bisa kita ubah menjadi x min 2 kuadrat ditambah 4. Nah, untuk integral dari du per u adalah ln u. Jadinya setengah dikali ln u ditambah 3 integral 1 per x min 2 kuadrat plus 4 dx. Selanjutnya, karena itu masih ada integral, sehingga kita harus mengeluarkan integralnya dengan kita memisalkan x menjadi x min 2 kuadrat dan a itu 2 pangkat 2 atau 4. Nah, kita bisa menggunakan rumus ini yaitu setengah 1 per a tan min 1 kali x per a. Jadi kita tinggal substitusikan aja sehingga hasil akhirnya adalah setengah tan min 1 kali x min 2 per 2. Sehingga kita mendapatkan hasil akhir adalah setengah ln u ditambah 3 integral 1 per x min 2 kuadrat plus 4 dx ditambah setengah tan pangkat min 1 x min 2 per 2 ditambah c. Selanjutnya adalah soal nomor 3. Soal nomor 3 adalah tentukan secant pangkat 3x
dx. Untuk mengerjakan soal ini, untuk lebih mudahnya, kita akan memecah secant pangkat 3-nya menjadi secant x kali secant kuadrat dx. Di mana secant x itu akan kita misalkan menjadi u, dan secant kuadrat x akan kita misalkan menjadi dv. U kan secant x, kita akan mencari du dengan cara mencari turunan dari secant x, sehingga du-nya adalah secant x kali tan x dx. Dan dv adalah secant kuadrat x, kita akan mencari v dengan cara mengintegralkan, yaitu mengintegralkan secant kuadrat x, jadinya v sama dengan tan x. Untuk mengerjakan soal ini, kita akan menggunakan metode integral parsial, di mana integral u kali dv sama dengan u kali v dikurangi integral v kali du. Di sini kan kita sudah memiliki u, du, dv, dan v, sehingga kita tinggal mensubstitusikan ke dalam rumus integral parsial ini. Nah, tadi u kali dv-nya kan secant pangkat 3x. U sama dengan U-nya itu secant x kali V-nya itu tan x, dikurangi integral dari V-nya itu tan x dikali du secant x kali tan x dx. Tan x dikali tan x itu tan kuadrat x, sehingga kita bisa mendapatkan secant x kali tan x dikurangi integral tan kuadrat x kali secant x dx. Tan kuadrat x itu menggunakan rumus identitas bisa mendapatkan ini. 1 plus tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x. Itu merupakan rumus identitas, sehingga kita bisa membuat tan kuadrat x sama dengan secant kuadrat x dikurangi 1. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusikan secant kuadrat x min 1 ini ke dalam tan kuadrat x. Sehingga hasilnya adalah secant x kali tan x dikurangi integral secant kuadrat x dikurang 1 dikali secant x dx. Nah, yang di sini secant x-nya bisa kita kali pelangi ke dalam. Nah, jadinya secant x kali tan x dikurangi integral secant pangkat 3x, itu secant x kali secant kuadrat x kan secant pangkat 3x, dikurangi 1 kali secant x, yaitu secant x dx. Nah, untuk masalah ini kita bisa memecah secant pangkat 3x dengan secant x, ya. Jadinya secant x kali tan x dikurangi integral secant pangkat 3x ditambah secant x. Nah, ini. Dari secant pangkat 3x yang di ruas sini, bisa kita pindahkan ke ruas sampingnya. Jadinya, integral secant pangkat 3x ditambah integral secant pangkat 3x sama dengan secant x kali tan x dikurangi secant x. Integral secant pangkat 3x ditambah integral secant pangkat 3x, itu adalah 2 integral secant pangkat 3x sama dengan secant x kali tan x minus integral secant x. Nah, secant x itu integralnya adalah ln mutlak secant x ditambah tan x. Sehingga 2 integral secant pangkat 3x sama dengan secant x kali tan x dikurangi ln mutlak secant x ditambah tan x plus c. Nah, untuk hasil akhirnya kita akan memindah ruaskan duanya sehingga menjadi integral secant pangkat 3x sama dengan setengah secant x dikali tan x dikurangi setengah ln mutlak secant x tambah tan x ditambah setengah c. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu tentukan nilai dari integral sin pangkat 3 3x kali cos kuadrat 3x dx. Untuk memulai soal ini, kita akan memisalkan 3x-nya sebagai u, sehingga du sama dengan 3 kali dx, dan kita mendapatkan dx sama dengan 1/3 kali du. Sehingga kita mendapatkan integral dari sin pangkat 4u kali cos kuadrat u kali 1/3 du. Dx-nya kita ubah menjadi 1/3 du. Nah, dari sini 1/3 bisa kita keluarkan karena 1/3 merupakan konstanta.
Sekarang kita akan menggunakan rumus identitas, yaitu integral sin pangkat n kali x dikali cos kuadrat x sama dengan minus sin n-1 x dikali cos pangkat 3x per n plus 2 ditambah n-1 per n plus 2 dikali integral sin n-2 x kali cos kuadrat x. Jadi kita sekarang tinggal substitusikan menjadi persamaan yang kita cari pertama. Jadinya sepertiga integral sin pangkat 4u kali cos kuadrat u sama dengan sepertiga dikali minus sin pangkat 4 min 1u kali cos pangkat 3u per 4 plus 2 ditambah 4 min 1 per 4 plus 2 dikali integral sin pangkat 4 min 2u kali cos kuadrat u. Sehingga kita mendapatkan hasil sepertiga dikali minus sin pangkat 3u dikali cos pangkat 3u per 6 ditambah 3 per 6 dikali integral sin kuadrat u kali cos kuadrat u. Nah, dari soal ini tetap masih ada integral sehingga kita harus mengintegralkan sin kuadrat u kali cos kuadrat u. Untuk mengintegralkan kini, kita akan menggunakan rumus identitas, yaitu cos kuadrat x dikali sin kuadrat x sama dengan 1 min cos 1 min cos 4x per 8. Kita tinggal substitusikan menggunakan persamaan yang kita gunakan, yaitu integral 1 min cos 4u per 8. Jadinya integral 1 per 8 dikali 1 min cos 4u. Jadi itu 8-nya dikeluarkan sehingga dia menjadi konstanta dan dia bisa dikeluarkan dari integral. Jadinya 1 per 8 integral 1 min cos 4u. Nah, tetap masih ada integral sehingga kita harus mengintegralkan lagi 1 min cos 4u. Caranya adalah kita bisa memecah menjadi dua. Yang pertama adalah integral 1 du, yang kedua adalah integral cos 4u du. Integral 1 du adalah u. Nah, untuk integral cos 4u du, kita bisa menggunakan, kita misalkan ya, v-nya itu adalah 4u. Jadi itu 4u kita misalkan menjadi v. Sehingga du sama dengan 4u kali dv, dan dv adalah seperempat du. Nah, jadi kita akan mencari integral dari cos V. Integral dari cos V adalah sin V. Jadinya sin V dan dv-nya kita ganti jadi seperempat du. Kita mendapatkan sin V kali seperempat. Lalu kita akan mensubstitusikan V-nya. V itu 4u, jadinya sin 4u per 4. Selanjutnya, kita kembali ke integral sin kuadrat u kali cos kuadrat u kali du. Itu yang pertama kali kita cari, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya adalah 1/8 dalam kurung u dikurangi sin 4u per 4. Selanjutnya, kita kembali lagi juga ke persamaan sebelumnya, yaitu sepertiga dalam kurung minus sin pangkat 3u kali cos pangkat 3u per 6, ditambah 3 per 6 integral sin kuadrat u dikali cos kuadrat u. Hasil akhirnya adalah sepertiga dalam kurung minus sin pangkat 3u kali cos pangkat 3u per 6 ditambah 3 per 6 dikali 1/8 dalam kurung u min sin 4u per 4 plus c. Sekarang kita bisa mengeluarkan, kita sama-sama tahu bahwa di kedua persamaan terdapat 1/6 sehingga kita bisa mengeluarkan 1/6-nya dan mendapatkan hasil 1/18 dalam kurung minus sin pangkat 3u kali cos pangkat 3u ditambah 3 per 8 kali u min sin 4u per 4 plus c. Nah, tadi kan di awal-awal kita memisalkan 3x menjadi u. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita akan mengembalikan 3x-nya. Jadinya ini merupakan persamaan terakhir tadi kita, 1/18 dalam kurung minus sin pangkat 3u dikali cos pangkat 3u ditambah 3/8 dalam kurung u dikurangi sin 4u per 4
plus C. Nah, sekarang kita akan mengganti U-nya menjadi 3X, sehingga hasil akhirnya adalah 1/18 dalam kurung minus sin pangkat 3 3X dikali cos pangkat 3 3X tambah 3/8 dalam kurung 3X min sin 12X per 4 plus C. Sekian video dari saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.